Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta pelatihan sertifikasi pengurus KSPPS, USPPS tahun 2022 batch pertama. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melakukan tatap wajah via online dalam rangka pembukaan acara tersebut. Acara ini seperti yang sudah dari awal kami sampaikan akan berlangsung secara hibrid, di mana nanti ada materi pelatihan yang disampaikan secara online. Nanti kemudian ada satu sesi di tanggal 27 untuk latihan secara offline, atau mungkin pemantapan kali ya. Kemudian nanti dilanjutkan tanggal 28 dan 29 kegiatan uji kompetensinya. Uji kompetensi ini kita terselenggara dengan kerjasama dari Gakopsa, Mani, dan LSP Koperasi Jasa Keuangan. Ini LSP yang pertama yang punya lisensi untuk sertifikasi pengurus, dan kita mencoba untuk menjalin kerjasama ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Kang Fahrizal. Pada Kang Fahrizal, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sawa'un minkum man asarral qawla wa ma jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribun bin nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Huwa alladhi yuriikumul barqa khawfan wa ta'aman wa yunshi'u as-sahaba thiqal. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dan dengan menjaganya atas perintah Allah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu
dan yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Maha suci Allah yang Maha Agung yang mengetahui segala firman-Nya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 9 sampai ayat 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Farizal yang telah membacakan surah Ar-Ra'd dari ayat 9 sampai ayat 12. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Gakopsah yang terhormat Bapak Haji Adi Suryadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua dari pengurus Gerakan Koperasi Syariah dan ada satu dari Koperasi Konsumen ya, ITKON. Saya hormati juga para pengurus dan pengelola Gakopsa Jabar. Alhamdulillah pada pagi yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu di Zoom meeting dalam rangka pembukaan sertifikasi pengurus koperasi. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pengurus koperasi saat ini juga ada skema sertifikasi kompetensinya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi salah satu titik tolak kita untuk menjadi koperasi yang lebih baik lagi, tentu yang lebih profesional dan berkelanjutan ya, karena utamanya misi apapun lembaga itu adalah kelestarian atau sustainability selain dari outreach atau jangkauan berapa banyak penerima manfaat yang kita jangkau gitu ya. Nah, pada kesempatan sertifikasi kompetensi pengurus ini, alhamdulillah Gakopsa Jabar bekerjasama dengan imanitraining.com, platform pembelajaran microfinance dan koperasi syariah serta bisnis UMKM, telah menyelenggarakan beberapa paket kerjasama. Ini adalah paket yang ketiga nih ya. Ketiga ya kalau nggak salah untuk sertifikasi. Yang pertama sertifikasi manajer itu sudah 2 batch, kita menyelenggarakannya dengan pola hibrid ya, artinya kita padukan antara online dan offline, di mana kita bekerja sama dengan LSP Koperasi Jawa Tengah ya. Nah, pada kesempatan ini sertifikasi pengurus kita bekerja sama dengan LSP Koperasi Jasa Keuangan atau LSP JK, pimpinannya Pak Setio ya, mantan Deputi Kementerian Koperasi. Nah, insya Allah juga ke depan kita akan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk semua bidang kerja di gerakan koperasi ya, mulai dari kepala bagian pembiayaan, ada kepala bagian baitul malnya, ada juga AU, ada juga teller, juru tagih, ada akuntansi. Nah, ini ke depan tentu menjadi bagian dari rencana pembelajaran berkesinambungan kita untuk seluruh gerakan koperasi syariah di Jawa Barat. Nah, kami berharap dengan adanya pelatihan sertifikasi atau pelatihan berbasis kompetensi ini bisa membentuk atau mengembangkan model koperasi yang memang benar-benar profesional ya, didukung oleh tenaga-tenaganya yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, jadi kami berharap diawali dengan pengurus yang memang juga sudah memiliki kompetensi. Kita berharap sertifikasi ini memberikan dampak ya. Jadi bukan hanya sekedar formalitas. Formalitas tentu penting ya, apalagi bagi lembaga-lembaga yang ingin mendapatkan pembiayaan dari Badan Layanan Umum ataupun bank, itu biasanya dimintakan sertifikasi pengurus. Nah, tapi tentu yang lebih penting adalah bagaimana sertifikasi kompetensi ini berdampak bagi lembaga, bagi profesionalisme dan
pengelolaan atau tata kelola koperasinya yang lebih baik. Itu mungkin dari saya. Insya Allah mungkin teknisnya nanti akan disampaikan Pak Lutfi. Kemudian saya juga akan masuk mengenai sistem sertifikasi ya. Enggak, silakan Pak Lutfi. Semoga pelatihan ini berjalan dengan lancar dan insya Allah semuanya kompeten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi yang telah menyampaikan kata sambutan pembukaannya. Nanti kita akan berbagi informasi Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah ini nanti Pak Adi akan menyampaikan bagaimana mekanisme sertifikasinya. Nanti kemudian bagaimana secara teknis pelaksanaannya nanti akan saya sampaikan. Dan yang jelas grup yang ada mohon bisa dimanfaatkan untuk bertukar informasi dan melakukan persiapan-persiapan. Selanjutnya mungkin Pak Adi bisa langsung menyampaikan mekanisme sertifikasi agar teman-teman bisa lebih paham tentang proses pelaksanaannya. Mangga Pak Adi. Ya, saya udah ini ya, bisa share ya. Oke. Ada yang feedback itu Pak Lutfi kayaknya. Sebentar saya. Udah kelihatan belum? Ada Pak, udah kelihatan. Ada ya. Sudah Pak. Baik, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sistem sertifikasi berdasarkan dari regulasinya BNSP ya. BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini satu-satunya lembaga nasional yang boleh menerbitkan sertifikasi profesi yang resmi dari negara ya, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi sistem sertifikasi kompetensi Indonesia ini kita akan bagi beberapa agenda ya, bagaimana sistem sertifikasi kompetensi, ketelusurannya, skema generiknya, dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Nah, ini acuan normatifnya adalah PP 23/2004 tentang BNSP, PP 31 tentang Sislatkernas, dan Permenaker Trans tentang itu ya BNSP ini ya. Kemudian, nah ini kompetensi itu bisa diibaratkan seperti seorang yang memanah ya. Ada yang memanahnya itu seperti ini ya, presisi tapi tidak akurasi ya, si panahnya itu masuk ke lingkaran tapi tidak akurat kepada lingkaran yang di tengah. Ada juga, ini yang kita harapkan ya, presisi dan akurasi oke ya, semua anak panah masuk ke dalam lingkaran yang di tengah. Nah, ada juga yang disebut dengan near enough ya, hampir tepat gitu ya. Nah, ini katanya hampir inilah yang bertanggung jawab terhadap banyaknya kegagalan ya. Nah, kita berharap tentu sertifikasi kompetensi ini adalah yang paling kanan ya. Presisi dan akurasinya oke. Nah, ini sertifikasi profesi dilakukan oleh LSP personil atau profesi berlaku apabila masih kompeten. Ini contoh-contoh sertifikat of kompetensi. Nah, sertifikasi untuk mendapatkan status profesi dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi atau registrasi profesi. Kemudian sertifikat pelatihannya, ini ada beberapa macam sertifikasi ya. Nah, yang kita lakukan adalah yang dikotakin merah ini ya, sertifikasi terhadap kompetensi profesi yang dilakukan oleh LSP atau lembaga sertifikasi profesi. Dan ini ada jangka waktunya ya. Nah, bagi teman-teman nanti yang sudah kompeten ini wajib untuk melakukan surveillance. Ya, surveillance nanti akan dilakukan oleh LSP, tapi alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan LSP karena beberapa memang nggak jalan juga surveillance-nya. Insya Allah surveillance ini akan disupport oleh Gakopsah ya, Pak Lutfi ya. Nah, gitu. Kemudian manfaatnya apa sih? Bagi industri tentu membantu meyakinkan kepada kliennya bahwa produk jasanya telah dibuat oleh tenaga yang kompeten.
membantu industri dalam rekrutmen, mengembangkan tenaga berbasis kompetensi, memastikan lembaga pelayanan publik mendapatkan tenaga yang kompeten, membantu lembaga pelayanan publik dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi. Nah, bagi tenaga kerja, tentu bagi kita semua, yaitu membantu meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa. Nah, kemudian membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga kerja, membantu tenaga kerja dalam merencanakan karir, membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Membantu dalam memenuhi persyaratan regulasi, nah ini ya salah satunya. Kemudian membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Nah, artinya sebetulnya ketika kita sudah mendapatkan BNSP, itu kita diakui bukan hanya di negara Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, gitu ya. Karena lintas sektor dan lintas negara, karena kita punya sertifikat kompetensi yang dari BNSP. Bagi lembaga diklat tentu membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi organisasi pelayanan publik, membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat, membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi, membantu dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat. Nah, tentu bagi pemerintah sendiri adalah membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada sektornya, membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM dalam sektornya, membantu memastikan target-target perencanaan program pembangunan pada sektornya. Nah, sekarang bagaimana kelembagaan BNSP? Nah, ini berdasarkan PP nomor 23 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan, bab 2 pasal 2 ayat 1, BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Guna terlaksananya tugas tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh BNSP. Nah, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilakukan oleh LSP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah diakui oleh lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh LSP yang bersangkutan. Nah, prinsip dasarnya pertama dalam sertifikasi ini ya, pertama terukur, ini mengacu kepada SKKNI. SKKNI adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ada juga yang standar internasional ataupun standar khusus. Kita umumnya mengacu kepada yang pertama ini ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Yang kedua, objektif, tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, makanya dari itu biasanya LDP sama LSP itu nggak boleh orang yang sama gitu. Kalau misalnya saya jadi asesor, saya tidak boleh menjadi pelatih gitu atau sebaliknya. Kemudian tertelusuri bahwa keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali. Nah, jadi proses dari mulai aplikasi ya, nanti Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat surat permohonan untuk melakukan uji kompetensi itu nanti dokumennya pasti didokumentasikan dan disimpan ya supaya mudah tertelusuri. Kemudian acceptable artinya dapat diterima oleh semua stakeholder. Dan kemudian accountable artinya dapat dipertanggungjawabkan dan ditanggung-gugatkan ya. Nah, ruang lingkupnya seperti apa? Ya, ini ada LSP level 3. Ya, ini yang kita sekarang lakukan dengan LSP level 3 ya. Ini menerbitkan sertifikasi kompetensi kerja sebagai profesi untuk memenuhi bukti kompetensi, memenuhi permintaan klien dan memenuhi regulasi ya. Ada juga LSP profesiensi ya, lisensi provider uji profesiensi tenaga ya. Kemudian ada LSP pihak pertama industri ya. Kemudian ada LSP pihak kedua yaitu profesi di perusahaan ya. Dan kemudian LSP pihak 1. Nah, ini dari kampus biasanya. Ya. Kampus ini untuk peserta didik ya, untuk mahasiswa gitu. Nah, yang kita ini yang paling kiri nih.
Kemudian ketelusuran sistem sertifikasi, ya. Nah, gitu, ya. Jadi BNSP ke LSP. Nah, ini juga ada ISO-nya ya. Dari BNSP ke LSP ini bagaimana BNSP menerbitkan izin atau lisensi kepada LSP. Itu juga berdasarkan International Standardization Organization 19011, 17024, dan 17011. Nah, kemudian LSP juga akan bekerja sama dengan TUK ya, tempat uji kompetensi ya, ataupun dengan LDP yaitu kita ya. Nah, ada standar guideline-nya gitu ya. Kemudian ketika melakukan sertifikasi juga kita ada standarnya yaitu SKKNI gitu. Nah, ini semua tertelusuri ya. Jadi dari mulai sertifikasi, verifikasi, dan akreditasi. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi ketelusurannya seperti ini ya. Nah, bagaimana sih skemanya yang generik? Ya, yang pertama tentu peserta akan mengajukan permohonan. Ini permohonannya udah ada formnya. Kemudian peserta memilih TUK, tempat uji kompetensinya, nanti kita di Gakopsa ya. Apakah di hotel, nggak tahu nanti tergantung jumlah peserta. Kalau sedikit bisa di Gakopsa, kalau banyak kemungkinan kita di hotel. Kemudian LSP menunjuk asesor. Kemudian tim asesor melakukan assessment. Nah, setelah assessment dilaporkan kepada LSP. Nah, LSP itu melakukan komite ya, ataupun rapat tentang disebutnya komite teknis. Apakah seorang itu kompeten atau tidak kompeten berdasarkan rekomendasi dari asesor, nanti dirapatkan. Kemudian rekomendasi inilah yang akan menjadi dasar LSP untuk memberikan pemberian sertifikat kompetensi, ya. Jadi, nah ini waktunya biasanya maksimal sebulan ya kita SLA-nya. Jadi teman-teman dari uji kompetensi sampai mendapatkan sertifikat kompetensi itu kita maksimal 1 bulan, ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan sertifikat kompetensi, itu akan dilakukan surveillance. Apa itu surveillance? Surveillance itu adalah pengawasan, ya, monitoring, apakah teman-teman masih memelihara tingkat kompetensinya. Nah, nanti ada formnya yang akan kita kirimkan dari Gakopsa kepada seluruh peserta untuk sebagai bukti bahwa telah dilakukan surveillance dan teman-teman masih kompeten di bidangnya. Ya, nah ini sistem sertifikasi kompetensi profesi. Nah, ada yang sifatnya wajib ya, ada yang disarankan, ada yang sukarela. Nah, kalau yang pengurus ini ya terus terang itu enggak wajib ya, masih di level disarankan. Ya, cuman karena beberapa lembaga terutama LPDB itu mensyaratkan salah satunya pengurusnya harus sertifikasi, maka ini bisa naik levelnya ke wajib bagi lembaganya gitu ya. Itu ya ini ya, jadi siklusnya seperti itu, pengembangan skema sertifikasi. Jadi memang skema sertifikasi ini juga berkembang ya, karena kayak kemarin yang kita gunakan kan sertifikasi KJKS ya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Nah, sekarang SKKNI-nya sudah berubah menjadi KSPPS. Ya. Nah, ini subsistem pengembangan, saya rasa ini tidak terlalu important. Ya. Nah, ini ada jenis-jenis skema, ada skema sertifikasi profisiensi kecukupan, skema sertifikasi unit kompetensi, sertifikasi berdasarkan paket kompetensi, sertifikasi kualifikasi okupasi, dan sertifikasi kualifikasi kerja nasional Indonesia. Nah, yang ini kita gunakan yang skema ini ya, skema KKNI. Nah, ada disebut dengan kualifikasi kerja nasional Indonesia atau KKNI. Nah, jadi ada level-levelnya ya.
Jadi untuk pengurus ini ya levelnya mungkin sudah level spesialis sebetulnya ya, S2 ini. Ya. Kalau yang manajer itu profesi, ya. Nah, gitu. Ada yang subspesialis ini biasanya konsultan, ahli ya. Gitu. Dan jadi sebetulnya sertifikasi kompetensi profesi masuknya di kejuruan atau vokasi atau profesi ya, ini di sini nih kita alurnya. Nah, kan kita ngambil ada akademik ya, S1, S2, S3. Nah, kalau di vocational atau kejuruan atau profesi itu biasanya levelnya ada mulai dari diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, profesi, spesialis dan subspesialis ya. Nah, ini skema sertifikasi okupansi nasional itu berdasarkan jabatan fungsional, ada juga yang berdasarkan jabatan struktural. Ya, fungsional misalnya asesor, analis, struktural misalkan manajer, direktur, ya kalau kita termasuk pengurus ya. Yang dibuat oleh otoritas nasional, dalam artian Kemenaker ya, dan Kementerian Koperasi, Kementerian Teknisnya gitu. Berlaku nasional dan harmonis dengan skema sertifikasi internasional. Nah, ini juga ada skema sertifikasi paket yang dikembangkan sesuai kebutuhan industri atau dibuat oleh komite skema LSP yang mewakili para pemangku kepentingan. Nah, pemberlakuannya ada yang wajib ya, kayak misalkan manajer ataupun pimpinan cabang ini wajib ya, karena setiap buka cabang kalau nggak ada sertifikat manajernya itu izinnya nggak keluar. Ada yang disarankan ya, ya seperti sekarang sertifikasi pengurus ini masih pada level disarankan karena tidak ada kewajiban secara yang akan mengakibatkan koperasi misalkan ditutup gitu ya kalau untuk pengurus ini. Ada juga disebut sukarela atau voluntary ya, kayak misalkan ya nanti mungkin baitul mal, teller itu nanti sukarela. Ini saya rasa tidak perlu didetailkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang dimaksud dengan kompeten. Nah, kompeten adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ya, SKA ya, skill, knowledge, dan attitude untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Ya, key poinnya ada knowledge yaitu know why, mengetahui mengapanya melakukan pekerjaan itu. Kemudian skills-nya, know how, mengetahui bagaimananya, dan attitude, apa yang seharusnya. Ya, ini key poinnya. Nah, jadi ini kompeten tadi ya, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Nah, ini jadi teman-teman kalau sudah kompeten berarti teman-teman secara standar negara sudah diakui memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menjalankan fungsinya sebagai pengurus koperasi misalkan seperti itu. Nah, ada dimensi kompetensi ya, ada task skill yaitu melaksanakan tugas individu. Ada task management skill, mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Ya. Nah, kan ada task skill itu nanti teman-teman misalkan ada 10 unit kompetensi, misalkan contohnya mengelola modal sendiri misalkan. Nah, ini kalau di task management skill ini udah keterpaduan beberapa unit kompetensi. Ya, dari mulai mengevaluasi prinsip-prinsip organisasi manajemen, melaksanakan sistem pengendalian internal, ya, mengelola modal sendiri dan lain-lainnya, itu dilakukan secara istilahnya multitasking. Ya, kemudian contingency management skill, yaitu kemampuan merespon dan mengelola kejadian irreguler dan bermasalah. Nah, misalnya kemarin pandemi COVID itu kan kontingensi dia, bersifat tidak biasa, irreguler. Nah, ini bagaimana kompetensi ini bisa mengantisipasi hal tersebut sebagai bagian dari hal yang memang insya Allah akan terjadi di dalam setiap profesi. Ya. Kemudian ada job role atau environment skill, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Nah, ini tentu sebagai pengurus misalkan, kita juga pengen memberikan kontribusi kepada lingkungan kerja bahwa kita memang
kompeten dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Nah ini ya, jadi kompetensi itu ada 4 dimensi dari mulai task skill, task management skill, contingency management skill, dan job role atau environment skill. Ya, seperti ini. Jadi standar kompetensi itu menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri. Dibuat oleh industri, merupakan pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian. Kemudian merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Nah, ini struktur standar kompetensi nasionalnya nanti seperti ini ya, teman-teman. Ada kode unitnya, ada judul unitnya, ada deskripsi unitnya. Nah, ada elemen kompetensinya, ya. Dan apa kriteria unjuk kerjanya? Ya, misalkan mengelola modal sendiri, misalkan elemen yang pertama, misalkan merencanakan pemupukan modal sendiri. Nah, kriteria unjuk kerjanya seperti apa? Nanti misalkan kriteria taruhlah modal sendiri diidentifikasi, misalkan mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan sebagainya ya. Nanti terus semuanya. Kemudian ada batasan variabel, ada panduan penilaian. Nah, jadi seperti ini urutan-urutannya ya. Ada unit-unit kompetensi, nanti teman-teman untuk pengurus ini ada 10 unit kompetensi, ada elemen kompetensinya, ada kriteria unjuk kerjanya, ada batasan variabelnya, ada panduan penilaiannya. Nah, ini sebagai aktivitas pekerjaan, fungsi dasar, ini rinciannya, kemudian ini instruksi kerjanya, yang terukur dan dapat diobservasi, kemudian ada batasan variabelnya, ada panduan penilaiannya. Nah, ini employee ability skill, kompeten untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja. Nah, skill for employee ability ada komunikasi, teamwork, problem solving, inisiatif dan enterprise, perencanaan dan pengorganisasian, self management, belajar, teknologi. Ya. Nah, ini contohnya teman-teman yang saya maksudkan dengan unit kompetensi ya. Nah, nanti teman-teman ini berdasarkan satu part lagi. Skema sertifikasi klaster ketua pengurus ya. Ini ada 10 unit kompetensi yang akan teman-teman ikutin mulai dari melakukan evaluasi sampai ke mengelola modal sendiri. Nah, ini semua modulnya sudah kita siapkan di platform Imani Training. Jadi nanti teman-teman ya akan mendapatkan akun ya dari imanitraining.com yang teman-teman bisa akses seumur hidup. Nanti di situ teman-teman sudah tanda kutip dibelikan paket pelatihan namanya sertifikasi kompetensi pengurus. Nah, nanti di situ akan ada modul-modul ya, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk PowerPoint ya ataupun PDF-nya. Teman-teman bisa baca ataupun teman-teman bisa tonton videonya paket pelatihan itu. Nah, kemudian nanti mungkin Pak Lutfi juga akan menjelaskan atau Kang Irfan bagaimana teknis memasuki ataupun menggunakan platform pembelajaran atau LMS Learning Management System-nya imanitraining.com ini ya. Nah, ini nanti juga teman-teman sebelum melakukan uji kompetensi, kita akan buatkan semacam tryout-nya ataupun latihan uji coba untuk uji kompetensi dalam bentuk ujian tertulis ya. Nah, nanti kita buatkan. Nah, kalau teman-teman lulus dari tryout ini, insya Allah akan mendapatkan sertifikat elektroniknya. Sementara nanti kalau untuk sertifikat yang print out, untuk sertifikat pelatihan berbasis kompetensi itu akan disiapkan setelah pelatihan offline. Jadi teman-teman akan mendapatkan 3 sertifikat sebetulnya. Nanti yang pertama ada sertifikat elektronik, karena teman-teman mengikuti training online-nya Imani. Kemudian yang kedua, sertifikat pelatihan berbasis kompetensi, ini sebagai portofolio teman-teman untuk uji kompetensi yang akan dikeluarkan oleh Gakopsa. Kemudian yang ketiga, sertifikat
kompetensi dari BNSP, yang itu waktunya lebih kurang 1 bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman tentang sistem sertifikasi kompetensi dari BNSP. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan bisa lulus semua ya, kompeten semua insya Allah. Demikian dari saya Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin ada dipandu sama Pak Lutfi untuk tanya jawab ya, silakan. Terima kasih Pak Adi yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan mekanisme proses kompetensi itu sendiri. Pak. Bentar, ini di mana ini? Masih feedback nggak? Ada dikit lah, nggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, proses pelatihan ini kita akan seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, akan berlangsung secara online. Nanti bapak-bapak bisa melihat setelah mendapatkan akses untuk melihat video-video yang sudah disiapkan terkait dengan 10 materi terkait dengan kompetensi pengurus. Nanti setelah itu nanti kita akan sekitar beberapa hari sebelum pelaksanaan latihan offline, kita akan mengadakan tryout. Diharapkan Bapak untuk memperhatikan atau melihat semua video-videonya beserta materi PowerPoint-nya. Kita diharapkan persiapannya bisa lebih matang. Tapi saya yakin kalau saya lihat di sini rata-rata pengurusnya pesertanya sudah langsung. Jadi yang dipersiapkan adalah pemantapan saja, karena sesungguhnya ini daily sesuatu yang sudah biasa kita jalankan, cuman teman-teman tahu kuat memang kompeten guru koperasi. Nanti terkait dengan akses ke imani.com, nanti kalau pernah ada kesalahan, Allah bisa menghubungi langsung. Mungkin ada penjelasan dari Kang Irfan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Irfan, mungkin ada tanya jawab dulu, mungkin bisa ada yang nggak jelas dari penjelasan saya, dibuka aja dulu. Oh, mangga Pak. Sebelum ke teknis ya. Baik, silakan dari para peserta ada yang mau ditanyakan terkait itu konsep kompetensi. Sistem sertifikasi. Kalau tidak ada, ya langsung aja ke teknis Pak Irfan, Mbak. Oh, baik. Baik, untuk teknis pelatihan training online ini, kita akan menggunakan platform imanitraining.com. Ntar saya share dulu. Nah, udah muncul ya Pak. Nah, ini imanitraining.com, bisa diketikkan aja Imani. Untuk teman-teman Bapak Ibu dari ITKON mungkin udah pernah menggunakan, jadi tidak perlu lagi untuk registrasi ya. Nah, ini untuk yang baru, kita coba masuk ke beranda, kemudian scroll ke bawah. Bagi yang menggunakan HP atau juga laptop juga sama, nanti masuk bergabung, klik. Nanti ketika nama,
nama peserta, nama saya. Nama belakang, terus nama yang akan digunakan di platformnya, misalkan juga suara. Terus emailnya masukkan. Mohon maaf, ini pengguna saya Irfan. Masukkan emailnya atau email yang terdaftar di peserta yang didaftarkan pada sertifikasi ini ya, yang di Google Form. Terus masukkan passwordnya. Terus register. Nah, karena ini saya udah menjadi pengguna, ini udah nggak bisa digunakan lagi ya. Kalau yang baru nanti bisa langsung masuk. Terus Bapak Ibu masuk lagi ke beranda untuk melakukan pembelian ini ya, sertifikasinya. Atau kalau yang udah terdaftar nanti kita daftarin langsung secara langsung dan ini bisa langsung dibuka. Nanti ini ada uji kompetensinya untuk trainingnya. Nanti bisa dibuka. Nah, nanti beberapa uji kompetensinya ada beberapa bagian. Dan ini belum semua ya, belum kita masukin semua, nanti bertahap. Silakan dipelajari dulu yang ada. Nanti di 2 atau 3 hari lagi udah kita lengkapi ya. Dan nanti berikut juga ada tryout-nya. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung, Pak. Ulangi Mas, saya belum begitu bisa ngikutin nih karena tidak paham IT. Oh iya. Ya, oke Mas, sorry nun. Baik. Masuk ke internet Pak ya. Ya. Masuk imanitraining.com. Ya. Oke, Mas. Bisa langsung praktek juga, silakan. Iya, Mas. Ingat ya. Nah, nanti kalau mau daftar masuk ke beranda, scroll ke bawah, Pak. Oke. Halo, Mas Irfan. Kang Ya. Irfan. Daftarnya pakai handphone bisa ya sementara? Pakai handphone bisa, Pak. Oke. Saya soalnya ini buka di komputer. Nah, saya coba mau daftar lewat handphone. Iya, mangga. Jadi gimana daftarnya? Ini ke bawah ada bergabung. Gimana? Lihatin aja. Klik aja. Beranda. Masuk. Oke. Nah. Udah klik bergabung, Pak? Ya Mas, ikutin dulu Mas, bisa Mas. Oh, bisa. Nanti diisi semua, Pak. Nanti registrasi. Oke. Ya.
Kalau udah semua diisi dan klik registrasi, nanti masuk lagi ke beranda. Oke. Nanti ada sertifikasi pengurus KSPPS. Yang ini Pak gambarnya, Iya. yang ada buku hijau. Ya Mas. Nanti di add to chat aja. Untuk ya. Add to chat. Nanti view to chat. Kemudian klik lagi warna biru sampai buat pesanan. Nanti kita akan aktifkan di sistemnya, Pak. Itu ada nominalnya, Mas? Mas Kenapa, Irfan? Pak? Ada nominalnya itu, Mas? Bayar berarti, Mas? Sudah dibayarkan, Pak. Kalau Ya. yang sudah membayar melalui Gakopsa itu sudah dibayarkan, nanti kita tinggal aktifkan aja, Pak. Oke, ya, sip. Seperti itu, Pak. Ya, Mas. Ya. Ya. Baik. Untuk yang lainnya mungkin nanti bisa via Japri ya, bisa via WA saya. Nomornya kan udah ada di grup ya, Pak, Bapak Ibu. Kalau ada yang teknisnya kurang dimengerti, mungkin nanti bisa di Japri aja ke kontak saya. Baik, mungkin itu aja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irfan yang telah memberikan penjelasan terkait dengan proses teknis untuk pelaksanaan pembelajarannya. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti proses pembelajarannya dengan baik. Jika ada yang belum jelas, nanti bisa dipandu oleh Kang Irfan, bisa chat pribadi ya lewat WA. Mudah-mudahan Pak yang baru bergabung ya, ada Pak Yud Solahuddin dan Pak Ozan Fauzan dari pengurus BMT Talaga juga bisa mengikuti. Selain juga ada 8 peserta lainnya yang sudah terdaftar, baik dari ITKON, dari Kopmenkis, lalu dari Baitul Ikhtiar, lalu dari TBU ya, Tadbirul Ummah, insya Allah kita jadi pesertanya ada 10, nanti mungkin juga berkembang. Apakah masih ada pertanyaan lain terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan uji kompetensi pengurus ini? Bapak Ibu silakan jika masih ada pertanyaan. Untuk gambaran ujian Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ujiannya itu dalam bentuk tertulis. Kalau biasa sertifikasi manajer itu biasanya ada portofolio dulu, ada sejumlah portofolio yang disiapkan. Khusus untuk pengurus ini, saya sudah dapat informasi dari LSP-nya, portofolio yang dibutuhkan itu tunggal. Jadi yang portofolio itu adalah sertifikasi pelatihan offline maksudnya ya, sertifikasi pelatihan offline dari Gakopsa. Karena kita juga akan melaksanakan ini secara hibrid, jadi Bapak Ibu dianggap mengikuti pelatihan secara online dan offline. Nah, setelah itu nanti ada ujian tertulis Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk mendukung persiapan itu, kami akan siapkan semacam tryout, samping Bapak Ibu juga pasti dengan pengalaman masing-masing selama ini sebagai pengelola koperasi, juga sudah memiliki persiapan tersendiri. Yang terpenting sebenarnya kan adalah Bapak Ibu sudah punya pengalaman dan nanti pengakuan dari LSP itu sesungguhnya dapat dilihat dari seberapa Bapak Ibu bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada yang aktual. Kemudian nanti setelah proses ujian tertulis ini nanti akan ada 2 modelnya, ada yang modelnya opsional, pilihan berganda, lalu juga ada esai. Esai ini saya pikir sekali lagi dengan pengalaman sekian tahun Bapak Ibu mengelola koperasi sebagai pengurus,
insya Allah tidak menjadi hambatan ya, karena yang terpenting adalah sebenarnya pemahaman konsepnya sudah diketahui, lalu tinggal memang menuangkan itu dalam bentuk narasi-narasi yang terstruktur, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti itu ujian tertulis, lalu ujian tertulisnya ada pilihan berganda, lalu nanti ada ujian dalam bentuk esai juga. Nah nanti mungkin karena terus terang kami belum pernah mengikuti yang sudah pengalaman Gakopsa itu adalah sertifikasi manajer, sertifikasi pengurus ini kami juga belum tahu, belum punya pengalaman detailnya, cuman sudah disampaikan oleh pihak LSP. Nanti setelah itu akan ada uji pendalaman. Uji pendalaman ini secara lisan, itu prosesnya sekitar 1 hari penuh, dan kalau memang pesertanya banyak mungkin mereka bisa sampai 2 hari. Jadi masing-masing setiap elemen setiap materi itu diuji satu persatu oleh LSP KJK. Mudah-mudahan tidak semuanya bisa diikuti dengan baik, sehingga walaupun ada 10 materi yang perlu disiapkan, insya Allah dengan jam terbang yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, kami yakin ini semua bisa dilewati dengan baik. Yang penting persiapan dari Bapak Ibu sekalian, pendalaman terhadap materi, lalu konsep-konsep yang perlu diperdalam, critical point dari setiap itu juga dipahami, kira-kira seperti itu. Mungkin itu penjelasan tambahan dari saya terkait dengan proses ujinya. Jika masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau memberikan kode tertentu, atau mungkin bisa melewati room chat-nya kalau seandainya memang sinyalnya kurang bagus. Mangga Bapak Ibu yang ada belum jelas, silakan. Pak Latif ada pertanyaan? Lutfi, terkait dengan materi tadi kan Kang Irfan menyampaikan belum semua dimasukkan dalam dashboard tadi ya, platformnya. Nanti di materi-materi tersebut bisa di-download kalau yang berupa PDF atau PowerPoint. Halo? Putus-putus nggak, Pak? Materinya bisa insya Allah di-download. bisa di-download, Pak Latif, Ya, saya bantu ya. ya. Bisa Jadi di-download, kalau nanti Bapak bisa masuk nanti ke Imani Training, itu kan di lesson yang pertama itu modul ya, itu udah ada semua tuh untuk PowerPoint-nya, bisa di-download. Tapi dalam bentuk PDF ya Pak? Ya nggak apa-apa. Yang jelas begini, jadi ketika mau baca-baca, lagi mau tidur gitu, nggak harus masuk ke platform Imani dulu gitu. Bisa di-download Pak, bebas. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Adi. Ya. Oke, selain Pak Latif, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan Pak Zafrudin mungkin. Ya Pak Lutfi, punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Zafrudin, silakan Pak. Ya, punten Pak. Nanti apakah modul-modul itu nanti kita diskusikan bareng-bareng dalam arti dengan fasilitator, atau itu nanti kita pelajari sendiri-sendiri Pak? Syukron. Modul itu dipelajari sendiri-sendiri Pak. Jadi nanti kalau ada poin-poin yang kurang dipahami, nanti kita bisa bahas bersama di saat pelatihan offline. Oke. Atau mungkin di tengah-tengah itu juga kita juga bisa memanfaatkan WhatsApp group yang sudah disiapkan untuk bertanya. Kan toh kita pelatihannya online nih, jadi sambil berjalan saja. Oke Pak, baik, nuwun Pak Lutfi. Kami Pak Zafrudin. Waduh, ini ada ketua Dewan Pengawas Syariah saya ini ikut. Harus lulus, harus kompeten ini, diawasi langsung nih. NDPS, ini pengurus masalahnya beda lagi nih Mas. Multi skill nih Pak Zafrudin nih. Ya. Nuhun. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang ini materinya kami dapat dari LSP, ya, dari LSP. Kami menyampaikan materi agar sesuai dengan apa yang akan diujikan oleh LSP. Untuk itu, jika nanti ada materi yang mungkin Bapak Ibu anggap kurang pas, jadi nanti Bapak Ibu
silahkan disempurnakan sesuai dengan itu. Terus terang kami tidak berani katakanlah melewati batas yang mereka sudah sampaikan. Tapi nanti dalam proses pengujian, sekali lagi dalam proses pengujian, toh ini kan langsung ya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menyampaikan bahwa ini sepertinya perlu lengkap kalau komplit seperti ini, Bapak asesor, kira-kira seperti itu. Tapi kami sebagai pihak LDP, Kapolres sebagai pihak LDP, kami berusaha menyampaikan materi sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman di LSP. Sehingga dengan demikian, kami berharap Bapak Ibu persiapannya kira-kira sesuai dengan kerangka yang akan diujikan. Tapi jika ternyata dalam kenyataannya memang ada hal-hal yang perlu disempurnakan, enggak apa-apa. Toh ini juga kita seperti yang tadi Pak Adi bilang, ini kan materi terus dikembangkan ya. Jika memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki. Cuman dalam penyampaiannya kami dari Kapopsa menyampaikan seperti apa yang disiapkan oleh teman-teman di LSP. Kira-kira seperti itu. Apakah masih ada pertanyaan lain? Mungkin dari Kang Ozan Fauzan atau Kang Iut dari BMT Talaga, atau mungkin dari Teh Bu Risma dari BM Okmen Ikon, silakan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Iut. Pak, kalau dari saya ini sudah masuk ke Imani Training, sudah bisa di-download, sudah dibayar ya sama Kapopsa. Nanti berarti tinggal saya pelajari, dan nanti kalau ada ini mungkin nanya di grup aja ya. Boleh. Ya, siap. Pertanyaan bisa di grup atau kalau itu mungkin bisa WA pribadi Kang Irfan. Cuman lebih baik memang tanyanya di grup ya. Jadi bisa jadi frequently answer question ya. Pertanyaan yang dibutuhkan oleh beberapa yang lain juga. Siap. Makasih Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga Kang Yu juga mewakili pertanyaan Kang Ozan Fauzan ya, Pak Ozan Fauzan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan lain? Pak Adi, ada yang ingin disampaikan tambahan, Pak Adi, silakan. Kalau nggak ada, biasa foto aja dokumentasi semua untuk view wajahnya semua. Enggak, Pak Lutfi. Kecuali saya yang satu nggak on cam saya. Teh Risma, Teh Eka. Pak Ujan, online Pak Ujan, udah kelihatan gantengnya Pak Ujan. Udah ya? Ya. 1, 2. Sip. Oke. Makasih semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya mengikuti acara pembukaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti semua prosesnya berjalan sesuai dengan harapan. Kalaupun ada hal teknis yang belum jelas, nanti bisa ditanyain ke Kang Irfan, terutama untuk akses ke platform imanitraining.com. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama.